Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali anak-anakku dengan Burung di pelajaran kimia. Hari ini kita akan belajar tentang reaksi-reaksi senyawa hidrokarbon. Kalian masih ingat senyawa hidrokarbon itu apa saja? Ada alkana, alkena, dan alkuna. Nah, senyawa-senyawa hidrokarbon dapat bereaksi. Yang pertama yaitu reaksi substitusi, yang kedua reaksi adisi, yang ketiga reaksi oksidasi, dan yang keempat adalah reaksi eliminasi. Nah, kita ulas satu persatu. Yang pertama adalah reaksi substitusi. Apakah reaksi substitusi itu? Reaksi substitusi adalah reaksi penggantian suatu atom atau gugus atom oleh atom atau gugus atom yang lain. Pada senyawa alkana, Burung mengambil contoh gas metana, yaitu satu atom C yang mengikat 4 atom H. Jika direaksikan dengan halogen, apa halogen? Halogen itu unsur golongan 7A kalau di dalam SPU, yaitu contohnya F2 atau fluor, Cl2 atau klor, Br2 atau brom, dan I2 atau iod. Kalau senyawa alkana direaksikan dengan halogen, Burung mengambil contohnya metana dan Cl2, maka akan terjadi reaksi substitusi. Nah, terjadinya bagaimana? Satu atom H dari alkana akan digantikan oleh atom klor, membentuk CH3Cl. Sedangkan atom H tadi bergabung dengan Cl1-nya membentuk HCl. Jadi tadi CH4 dengan Cl2 bereaksi substitusi membentuk CH3Cl dan HCl. Oke, namanya kalau CH4 namanya apa? CH4 namanya metana. Sekarang hasilnya CH3Cl. Namanya metil klorida atau klorometana. Hasil sampingnya adalah asam klorida. Yang kedua yaitu reaksi adisi. Apa reaksi adisi? Reaksi adisi adalah reaksi pemutusan ikatan rangkap 3 menjadi rangkap 2 atau pemutusan ikatan rangkap 2 menjadi ikatan tunggal. Jadi reaksi adisi ini bisa terjadi pada senyawa alkena dan alkuna. Nah, kapan terjadinya reaksi adisi? Reaksi adisi terjadi jika alkena bertemu dengan satu gas hidrogen atau H2, yang kedua halogen atau X2, misalnya F2, Cl2, Br2, dan I2. Yang ketiga, jika bertemu dengan asam halida seperti HF, HCl, HBr, dan HI. Kita mulai satu persatu. Burung mengambil contoh yang alkena. Contohnya pada senyawa etena, ya, 2 atom C, ya, masing-masing mengikat 2 atom H. Di antara kedua atom C terjadi ikatan rangkap 2. Maka senyawa ini namanya senyawa etena atau termasuk senyawa alkena. Jika etena bereaksi dengan gas hidrogen atau H2, maka akan terjadi pemutusan ikatan rangkap 2 menjadi ikatan tunggal. Kemudian tangan yang satu akan mengikat H. Demikian juga tangan satunya lagi dari C berikutnya.
sehingga ikatan yang tadi rangkap 2 menjadi tunggal. C di sini yang semula mengikat 2 atom C sekarang 2 atom H sekarang mengikat 3 atom H. Begitu juga dengan atom C yang kedua. Hal ini bisa juga terjadi pada senyawa alkuna. Nah, sekarang kalau senyawa alkena bertemu dengan halogen, Burum ambil contoh. Alkenanya adalah etena, kemudian halogennya Cl2. Sama seperti tadi, ikatan rangkap dari alkena putus menjadi tunggal, kemudian halogennya yang satu masuk ke C pertama, yang satu masuk ke C yang kedua, membentuk senyawa C2H4Cl2. Jadi kalau alkena bereaksi dengan hidrogen akan membentuk alkana. Kalau senyawa alkena bereaksi dengan halogen maka akan membentuk senyawa dihalida seperti ini. Ini nama senyawanya adalah 1,2 dikloro karena ada 2 Cl. Cl namanya klor, diberi akhiran O, namanya dikloro. Induknya alkana karena ikatannya tunggal, terdiri dari 2 atom C, maka namanya etana. Jadi senyawa ini namanya 1,2 dikloroetana. Nah, sekarang bagaimana kalau alkena bertemu dengan HCl atau asam halida? Guru masih mengambil contoh yang sama, yaitu etena bertemu dengan asam klorida. Caranya sama, ikatan rangkap 2 akan putus menjadi tunggal, kemudian H dan Cl ikatannya putus, kemudian bergabung menjadi senyawa haloalkana. Jadi alkananya adalah C2, namanya etana. Ini tadi klor, namanya kloroetana, atau nama lainnya etil klorida. Nah, sekarang ini tadi kan jumlah atom H-nya yang terikat di C ikatan rangkap sama. Sekarang kalau pada alkena yang ikatan rangkapnya kedua atom C yang berikatan rangkap mengikat atom H yang berbeda jumlahnya. C yang pertama mengikat 2 atom H, C yang kedua mengikat 1 atom H. Bagaimanakah terjadinya reaksi adisi antara alkena seperti ini dengan asam halida? Pada kasus seperti ini akan berlaku aturan Markov-Nikov. Kalian bisa literasi bagaimana aturan Markov-Nikov, yaitu pada reaksi adisi alkena dengan asam halida, maka atom H dari asam halida akan masuk ke C berikatan rangkap yang mempunyai atom H lebih banyak. Tadi C pertama mempunyai 2 atom H, C kedua mempunyai 1 atom H, maka atom H dari asam halida ini akan masuk ke C berikatan rangkap yang memiliki atom H2 di sini. Jadi langkah pertama ikatannya putus dulu, kemudian atom H masuk C pertama yang tadi jumlah atom H-nya lebih banyak yaitu 2, sedangkan klor atau halidanya masuk ke C yang tadi berikatan rangkap yang mengikat atom H lebih sedikit. Jadi di C yang kedua tadi atom H-nya cuma 1, menjadi senyawa seperti ini. Nah, namanya adalah
Karena Cl terikat di C nomor 2, maka namanya 2 kloro. Induknya C-nya 3, ikatannya tunggal, maka namanya propana. Jadi senyawa ini namanya 2 kloropropana. Paham anak-anakku? Yang ketiga yaitu reaksi oksidasi atau reaksi pembakaran. Senyawa hidrokarbon dapat mengalami pembakaran sempurna dan pembakaran tidak sempurna. Apa beda pembakaran sempurna dan tidak sempurna? Senyawa hidrokarbon jika bertemu dengan oksigen yang berlebih atau yang cukup, maka dia akan bereaksi oksidasi atau pembakaran sempurna. Pada pembakaran sempurna ini akan dihasilkan gas CO2 dan uap air. Di samping itu akan dilepaskan sejumlah energi atau kalor. Contohnya, jika gas metana atau LPG dibakar, misalnya pada kompor gas metana atau CH4 dengan oksigen akan menghasilkan gas CO2 dan uap air serta melepaskan energi. Reaksinya CH4 plus 2O2 menghasilkan CO2 plus 2H2O plus energi. Sedangkan pembakaran tidak sempurna, contohnya pada pembakaran minyak tanah. Ketika kalian menggunakan kompor minyak tanah atau memasak dengan minyak tanah. Bisa juga pada pembakaran bensin pada mobil. Biasanya ada asap berwarna hitam, kemudian ada jelaga pada perlengkapan memasak. Senyawa hidrokarbon yang dibakar tidak sempurna akan menghasilkan gas CO dan uap air, di samping menghasilkan jelaga dan energi. Kalau bahasa Jawanya jelaga itu angus, maka perkakas memasak yang dipakai untuk memasak dengan kompor minyak tanah itu warnanya hitam, itulah jelaga atau angus. Nah, jadi contohnya untuk reaksi pembakaran tidak sempurna yaitu CH4 plus 1,5 atau 3/2 oksigen atau O2 akan menghasilkan gas CO dan 2H2O plus jelaga plus energi. Nah, itu tentang pembakaran atau reaksi oksidasi senyawa hidrokarbon. Yang keempat yaitu reaksi eliminasi. Apa itu reaksi eliminasi? Reaksi eliminasi adalah reaksi penghilangan atom atau gugus atom membentuk senyawa baru yang lebih sederhana. Biasanya reaksi eliminasi ini terjadi pada kondisi khusus, misalnya pada suhu yang sangat tinggi. Burung ambil contoh senyawa propana, yaitu senyawa alkana dengan 3 atom C yang berikatan kovalen tunggal. Pada suhu 800 sampai 900 derajat Celcius, senyawa propana dapat mengalami reaksi eliminasi. Caranya, 1 atom C lepas, membentuk senyawa yang lebih sederhana yaitu etena. 2 atom C berikatan kovalen rangkap 2. Di samping itu juga menghasilkan senyawa baru yang lebih sederhana lagi yaitu metana. Ya, jadi bisa dikatakan reaksi eliminasi itu reaksi dari ikatan kovalen tunggal menjadi ikatan kovalen rangkap 2. Yang jelas dia akan menghasilkan senyawa baru yang lebih sederhana. Jadi tadi propana dieliminasi pada suhu 800 sampai 900 derajat Celcius
menghasilkan gas etena dan gas metana. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.